Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Islam tentang mukjizat Rasul-Rasul Ulul Azmi dan amalan-amalan puasa Ramadan. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian apa itu Ulul Azmi dan siapa saja yang termasuk ke dalam golongan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar atau sebutan khusus yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Dari jumlah Rasul-Rasul Allah yang sangat banyak itu, Allah memilih 5 Rasul yang memberinya gelar Rasul Ulul Azmi. Kelima Rasul tersebut memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dan menghadapi cobaan dan halangan ketika berdakwah. Rasul-Rasul tersebut diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh diberi gelar Rasul Ulul Azmi karena pada suatu saat Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah kapal karena akan terjadi banjir besar. Membuat kapal adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh mengolok-ngolok dan menganggap beliau gila karena pada waktu itu sedang kemarau panjang, mana mungkin akan ada banjir. Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan kepada kaumnya bahwa sebentar lagi akan terjadi banjir. Tetapi mereka tidak memperhatikan peringatan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan kan anak-anak beliau sendiri dan istri beliau pun tidak mau menaati perintah Nabi Nuh alaihissalam. Banjir bandang benar-benar terjadi. Akibatnya mereka hanyut dan mati dalam banjir tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat sebutan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim sangat sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan ketika berdakwah. Kalian pasti ingat bagaimana perjuangan beliau ketika menghadapi Raja Namrud. Raja yang jahat itu menghukum dan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam karena telah menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka. Tapi Allah menyelamatkan beliau dari panasnya api, dan inilah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketabahan Nabi Ibrahim juga terlihat ketika menghadapi Raja Fir'aun yang zalim. Beliau mempunyai mukjizat sebuah tongkat untuk melakukan perlawanan terhadap tukang-tukang sihir dan Raja Fir'aun. Tongkat ini berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular dari tukang sihir Fir'aun. Tongkat ini mempunyai yang bisa membelah Laut Merah ketika dikejar Raja Fir'aun dan pengikutnya. Ketika laut terbelah, beliau melewatinya, dan ketika sampai di seberang laut itu menutup. Akibatnya Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak kisah tentang ketabahan dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ketika berdakwah kepada kaumnya, beliau diminta dengan berbagai permintaan. Dengan izin Allah, Nabi Isa diberi mukjizat untuk menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, dan juga menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Semuanya itu untuk membuktikan kebesaran Allah kepada kaumnya. Namun mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan ketika berdakwah. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling tinggi kedudukannya di antara rasul-rasul yang lain. Karena beliau adalah Rasul yang terakhir dan ajarannya berlaku hingga akhir zaman nanti.
Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat oleh Allah ketika berdakwah, di antaranya bisa membelah bulan, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu semalam, dan masih banyak lagi. Tetap mukjizat-mukjizat yang paling besar adalah berupa Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemudian yang selanjutnya amalan-amalan puasa Ramadan. Yang pertama terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran, di mana pada malam ini ibadah kita senilai dengan 1000 bulan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad menerima turunnya wahyu Al-Quran yang pertama. Peringatan turunnya Al-Quran ini disebut Nuzulul Quran, dengan membaca Al-Quran setiap saat. Kita telah melakukan ibadah yang disukai Allah, maka pahala pun akan diberi Allah kepada kita. Kemudian yaitu yang ketiga, seluruh setan dirantai oleh Allah sehingga tidak ada jin ataupun setan yang dapat menggoda dan merusak ibadah puasa kita. Dan yang keempat, bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Meskipun dosa-dosa kita banyak, jika kita berniat tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi pada bulan ini, maka Allah menghapus dosa-dosa tersebut. Dan yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Setelah berpuasa sepenuh, itu artinya kita telah memenangkan sebuah peperangan melawan hawa nafsu, yaitu dengan adanya Idul Fitri. Amalan-amalan di bulan Ramadan yang pertama adalah merenungkan dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus mengingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu sholat qiyamul lail atau yang disebut dengan sholat tarawih. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu yang kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, patuhi protokol kesehatan. Itu saja yang dapat Mister sampaikan. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parent. Don't forget to study hard and be careful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.